Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Lailatul Luzana pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, di mana pada bab ketiga ini kita akan belajar networking pada VirtualBox. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa saja yang akan kita pelajari pada networking pada VirtualBox ini. Nah, pada networking VirtualBox ini kita akan belajar reset MAC address, kemudian network mode NAT, NAT versus NAT network, praktek NAT network, bridge network, host only network, disable Windows firewall, dan internal network. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, di mana kita akan belajar reset MAC address. Nah, kenapa sih kita harus mereset MAC address sebelum kita mempelajari network pada VirtualBox? Jadi teman-teman ingat sebelumnya, kita sudah memiliki dua virtual mesin atau server yang kita buat, yang dimana server ini merupakan cloningan atau duplikasi dari server utama yang kita install secara manual. Jadi si cloningan ini sama saja seperti Ubuntu server utama, dan keduanya ini identik. Jadi kedua virtual mesin ini memiliki MAC address yang sama, yang dimana jika kita ingin mempraktekkan networking itu, kedua virtual mesin kita tidak boleh memiliki MAC address ataupun alamat device yang sama. Nah, jadi untuk materi networking itu, kita bisa saja melakukan atau menghubungkan virtual mesin pada internet, atau virtual mesin ke laptop kita, atau virtual mesin ke virtual mesin lain juga. Sebelum itu, kita harus melakukan terlebih dahulu reset MAC address untuk virtual mesin yang utama ini. Biarkan saja, karena pada dasarnya MAC address virtual mesin dari hasil cloningan inilah yang berasal dari MAC address virtual mesin yang utama. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman klik settings, kemudian teman-teman pergi ke menu network, terus klik yang advance. Nah, kita lihat ya di sini MAC address-nya adalah 080027D0EB0A. Kita ingat di sini ya. Oke. Kita pergi ke Ubuntu server cloningannya. Kita klik settings, kemudian klik network, kemudian advance. Oke, kita lihat di sini identik ya sama MAC address-nya dengan Ubuntu server yang pertama. Oke, jadi di sini sama 080027D0EB0A. Lalu kita klik gambar yang di sini atau generate a new random MAC address. Kita klik saja. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Yang tadinya seperti si Ubuntu server utama, ini berubah jadi 08002740F80D. Kita klik OK. Nah, jadi sekarang kedua virtual mesin kita memiliki MAC address yang berbeda. Jadi keduanya bisa kita lakukan untuk praktek networking. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu network mode NAT. Oke, jadi sebelumnya teman-teman mengetahui atau memahami tentang simulasi NAT pada VM. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu nih fungsi dari NAT atau Network Address Translate. Jadi, NAT itu merupakan singkatan ya dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private atau IP private ke IP public. Jadi, nantinya dengan mode NAT ini, IP private dari VM atau server yang kita miliki itu akan ditranslate atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung ke laptop kita. Ini contohnya seperti ini ya, saya punya Ubuntu server, nanti IP private-nya Ubuntu servernya akan diterjemahkan ke IP public milik internet Vivo
Y02T atau internet yang terhubung oleh laptop kita. Nah, jadi gampangnya NAT pada VM itu digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet. Oke, di sini kita akan mencoba menerjemahkan IP private ke IP public pada server ini. Kita akan cek terlebih dahulu di setting server Ubuntu kita. Kita klik kanan terus settings, atau bisa klik yang di sini settings ya. Kita klik settings, kemudian ke menu network, kemudian attach to NAT ya. Oke, di sini sudah NAT. Kita klik OK. Kemudian kita bisa langsung saja klik start. Kita tunggu startnya. Oke, kita login terlebih dahulu dan masukkan passwordnya ya. Oke, di sini saya akan masukkan perintah ping google.com. Kalau misalkan server ini tidak mendapatkan akses internet dari NAT, harusnya dia request timeout. Tapi misalkan mendapatkan akses internet, dia nanti akan menampilkan replay. Enter. Nah, di sini ia menampilkan 62 bits from ya. Kalau misal di command prompt itu dia biasanya kalau berhasil ia menampilkan reply from. Kalau misalkan di server ini ia menampilkan 64 bits from. Nah, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu nih IP address pada virtual mesin ini berapa. IP address mana yang diterjemahkan ke IP public pada virtual mesin ini. Kita bisa mengeceknya dengan perintah IP address. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada terdapat dua interface, yaitu interface LO dan interface ENP0S3, yang mana IP pada interface ENP0S3 ini diterjemahkan ke IP public pada internet yang terhubung oleh laptop kita. Nah, jadi interface ENP0S3 ini dia terhubungnya ke hidden interface milik host OS. Hidden interface ini adalah interface yang tersembunyi atau interface yang nggak jelas. Jadi nggak tahu host OS itu ia terhubungnya ke laptop ini melalui interface mana. Yang penting itu ia terhubung atau terkonek dan dapat akses internet melalui NAT. Nah, karena ini membuat host OS tidak bisa mengeping ke GUIS OS atau tidak ada jalur komunikasi. Ini kita bisa langsung saja mencobanya ke command prompt. Di sini saya akan mengeping si IP dari endpost 3, yaitu 10.0.2.15. Kita ketikkan di command prompt ping 10.0.2.15. Enter. Request timeout ya teman-teman. Ini karena interface ENP03S ini tidak terhubung ke hidden interface milik host OS. Makanya ia tidak bisa terhubung atau menyambung antara host OS dengan GUIS OS. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu NAT versus NAT network.
Nah, jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine. Itu terdapat NAT dan juga NAT network. Nah, apa sih bedanya? Oke, jadi jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Nah, kenapa? Akibatnya, kedua virtual machine atau sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang sama, karena setiap virtual machine terhubung pada hidden interface pada host OS. Sehingga mereka akan mendapatkan IP yang sama, sehingga ini membuat mereka tidak saling berkomunikasi. Oke, lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini bedanya. Jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu, yang dimana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama IP virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini, pada virtual machine yang pertama mendapatkan IP 10.0.2.15, sedangkan pada virtual machine yang kedua ini mendapatkan IP 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung ke switch ini, sehingga switchnya akan terhubung ke hidden interface. Tetap ya, yang membuatnya berbeda karena dia terhubung langsung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini pada Ubuntu server yang utama, saya akan setting terlebih dahulu. Kita klik settings, kemudian kita ke network. Nah, di sini attach to NAT. Sudah NAT ya teman-teman. Terus kita klik OK. Kemudian pada Ubuntu server clone juga kita settings. Kita klik network. Nah, sudah NAT juga ya teman-teman. Kita klik OK. Terus kita juga akan coba running keduanya. Kita langsung saja klik start. Nah, pada Ubuntu server clone juga kita klik start. Oke, di sini saya login terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya akan memberikan perintah yang sama, yaitu IP address untuk mengecek apakah IP dari kedua virtual machine ini sama atau berbeda. Oke, di sini Ubuntu clone ini dia IP-nya adalah 10.0.2.15. Ada Ubuntu server utamanya atau default servernya. Ini juga sama ya teman-teman. IP address-nya yaitu 10.0.2.15. Nah, kedua virtual machine ini memiliki IP address yang sama karena menggunakan NAT. Yang mana ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine ini tidak bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP address yang sama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan mempraktekkan ya bagaimana kita menggunakan NAT network pada VM kita. Oke, kita akan coba praktek network ya teman-teman. Sebelum itu teman-teman harus mendownload dan menginstal dulu nih VirtualBox versi 6.1, karena di versi 7 itu belum ada fitur NAT networknya, adanya di VirtualBox versi 6. Di sini kita langsung saja ke file, kemudian kita klik yang preferensi, kemudian kita pergi ke menu network. Nah, di sini kita tambahkan name networknya dengan mengklik tanda yang ini, add new NAT network, kita klik. Nah, di sini sudah muncul ya name NAT networknya. Kemudian kita klik OK. Kemudian di Ubuntu server juga kita lakukan hal yang sama. Kita ke file, terus preferensi, terus kemudian kita ke menu network. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi kita klik OK saja. Kemudian kita klik settings atau Ctrl S ya teman-teman. Kemudian kita ke menu network. Nah, di sini kita ganti ke NAT network. Nah, di sini name networknya akan otomatis masuk. Kita klik OK. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama pada si Ubuntu server clone. Kita klik settings, kemudian kita ke menu network. Kemudian di sini kita ganti juga ke NAT network. Nah, di sini namanya juga sudah
otomatis ya NAT network. Kita klik OK. Kemudian kita running keduanya untuk melihat keduanya ini memiliki IP identik atau berbeda. Jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan login terlebih dahulu pada si Ubuntu servernya. Untuk Ubuntu servernya sendiri akan saya login nanti. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Terus ini kita masukkan perintah IP address. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tidak akan langsung mendapatkan IP yang berbeda, tapi kita akan memasukkan perintah terlebih dahulu, yaitu perintah sudo dh client minr enp 0s3, yang mana ini merupakan perintah untuk meremove IP pada interface enp0s3. Lalu kita masukkan passwordnya, password pada server si Ubuntu kita ya teman-teman. Lalu kita klik enter. Lalu kita di sini ketikkan kembali IP address dan kita klik enter. Nah, di sini sudah meremove ya teman-teman. Kemudian kita akan merequest kembali IP address-nya dengan mengetikkan kembali sudo dh client enp0s3 tanpa minr ya. Kemudian kita enter. Kita cek IP-nya berapa. Nah, di sini IP-nya yaitu 10.2.5 ya teman-teman. Kemudian di Ubuntu Server Clone juga kita lakukan hal yang sama. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Ini kemudian masukkan perintah IP. Yes. Nah, di sini IP-nya belum remove ya teman-teman. Kita masukkan perintah sudo client minr s3. Enter, masukkan passwordnya. Kemudian kita masukkan perintah IP lagi. Di address ya. Enter. Oke, di sini bisa dilihat ya IP address-nya sudah tidak ada atau sudah remove. Lalu kita masukkan kembali perintah sudo dh client enp 0s3 dan kita enter. Kita masukkan perintah IP address lagi. Kita klik enter. Nah, di sini IP-nya sudah berbeda ya teman-teman. Di Ubuntu Server Clone ini IP-nya sudah berubah menjadi 10.0.2.6. Kemudian kita akan mencoba ping dari si Ubuntu Server utama. Apakah berhasil? Kita masukkan perintah ping. Kita masukkan IP dari si Ubuntu servernya, yaitu 10.0.2.5. Terus kita klik enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Si Ubuntu server clone-nya ini berhasil mengeping ke si Ubuntu server utamanya. Kemudian kita coba ping ke sebaliknya, yaitu Ubuntu server ke Ubuntu clone. Kita masukkan perintah ping IP address dari si Ubuntu clone 10.0.2.6. Terus kita enter. Nah, sama juga ya teman-teman, di sini reply juga. Oke, di sini kita berhasil mengeping antara Ubuntu server dengan Ubuntu server clone dan Ubuntu server clone ke Ubuntu server utama. Jadi keduanya ini saling terhubung. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bridge network. Nah, bagaimana sih cara kerja dari bridge network itu? Oke teman-teman, simulasinya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya NAT network itu dia masih lubang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya itu nggak jelas gitu, IP random dan tidak tahu dapat dari mana. Sedangkan kalau misal kita menggunakan bridge network, kan menyesuaikan IP-nya pada internet yang terhubung ke host OS. Jadi seolah-olah virtual machine-nya itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga oleh si host OS. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Jika saya setting bridge network pada virtual machine saya ini, dia akan otomatis terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Maka jika saya menggunakan mode bridge network atau bridge adapter, virtual machine ini akan mengikuti ke internet pada laptop kita. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke settings. Kemudian kita ke menu network. Nah, ini kita ganti menjadi bridge adapter. Nah, untuk name ininya
Ini adalah name dari si internet yang terhubung oleh laptop kita. Ini si Intel Air Wireless IC itu, ini merupakan internet yang terhubung oleh laptop saya ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita coba start. Oke, di sini saya akan login terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah login. Di sini saya akan mencoba mengecek IP address dengan masukkan perintah IP address. Kita klik enter. Oke, dia mendapatkan IP 192.168.76.x, di mana IP ini merupakan IP pada internet yang terhubung dengan laptop kita. Kita bisa cek pada control panel. Kita pilih network and internet. Kita ke network and setting center. Kemudian kita pilih change adapter settings. Jadi, ketika kita menggunakan bridge adapter pada virtual machine kita, otomatis akan langsung terhubung ke interface WiFi ini. Jadi bridge adapter itu akan membawa mesin ke interface ini, yang mana IP-nya akan sama dengan IP laptop saya yang didapat dari WiFi yang terhubung. Nah, sama ya teman-teman. 192.168.76.x. Jadi networknya adalah 192.168.76.x. Nah, ini juga sama ya, 192.168.76.x. Dan seharusnya dia sudah bisa ping Google.com karena dia sudah mendapatkan akses internet. Kita coba ya, ping google.com. Kita enter. Nah, reply ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, dimana kita masuk pada pembahasan host only network, dimana kita sebelumnya sudah mencoba ketiga mode network pada VM kita, yaitu NAT dan NAT network dan juga bridge network. Dan sekarang kita akan mencoba host only network, dan kurang lebihnya simulasinya seperti ini ya. Jadi, jika sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau NAT network, interface yang terhubung host atau laptop kita itu merupakan hidden interface. Sedangkan kalau kita menggunakan host only network, dia terhubung ke host only interface pada host OS kita. Yang mana ini membuat guest OS dan juga host OS itu bisa saling berkomunikasi. Teman bisa ke view network connection, teman-teman cari view network connection ya. Di sini bisa dilihat ada VirtualBox host only network. Kalau di Windows ini, itu langsung ada VirtualBox host only network seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Linux atau Mac OS itu tidak ada. Oke, teman-teman bisa langsung ke VirtualBox, terus kita klik si Ubuntu server ini, kemudian kita klik file, dan kita ke menu host network manager. Kita buat si name-nya ini. Teman-teman bisa membuat name-nya dengan mengklik tanda create host only network di sini. Jika teman-teman belum membuatnya, karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya akan close. Kemudian kita pergi ke settings. Kemudian kita ke menu network. Di sini teman-teman attach to-nya itu teman-teman ubah ke host only adapter. Nah, untuk name-nya ia akan otomatis ya menyesuaikan dengan name yang kita buat barusan. Lalu kita klik OK. Lalu kita coba start. Kita klik start. Oke, di sini saya login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengupdate IP address seperti pada pembahasan sebelumnya. Yaitu, ini saya masukkan perintah dulu IP address. Terus kita masukkan perintah sudo lihat client init enp0s3, yaitu menghapus IP address yang ada pada interface enp0s3 pada VM-nya. Sebenarnya ini saya masukkan password terlebih dahulu. Kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah IP address. Kita klik enter. Oke, IP address pada interface enp0s3-nya ini sudah terhapus ya. Sekarang kita request kembali dengan masukkan perintah sudo dh client enp0s3 dan kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan lagi IP address. Nah, oke, di sini sudah ada ya, dia mendapatkan IP 192.168.156.102. Kita cek apakah sama IP-nya pada interface.
kita ke control panel, kemudian kita klik pada si virtual host only network ini. Kita cek details. Oke, sama ya teman-teman, di sini 192.168.56.1. Sekarang kita coba ping dari VM. Di sini kita masukkan ping 192.168.56.1 dan kita enter. Nah, di sini kosong ya, seperti ini. Ini berarti dia gagal. Kalau berhasil, dia menampilkan output reply from. Pada biasanya pada defaultnya memang gagal dari VM ke network. Kita coba dari command prompt. Sini kita masukkan ping 192.168.56.1 dan kita klik enter. Nah, reply ya teman-teman. Nah, kenapa sih dari virtual machine ke komputer itu tidak bisa, sedangkan dari komputer itu bisa? Itu karena di komputer kita ada Defender Firewall, yang mana itu membuat komputer kita terlindungi. Maka dari itu kita tidak bisa mengeping virtual machine ke komputer kita. Nah, sekarang kita akan mematikan Windows Defender Firewall-nya dengan cara kita pergi ke control panel ya teman-teman. Kemudian kita bisa search di sini Windows Defender Firewall ya. Ini kita klik. Kemudian kita klik yang turn Windows Defender Firewall on or off. Kemudian kita klik yang turn off Windows Defender Firewall. Kita klik. Dan ini juga kita klik turn off Windows Defender Firewall. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita coba ping di si Ubuntu servernya tadi. Nah, di sini karena tadi saya sudah masukkan perintah ping IP 192.168 terus .56.1. Terus saya sudah matikan si Windows Defender Firewall-nya. Jadi di sini otomatis ia mereply ya teman-teman. Di sini sudah reply ya teman-teman. Karena Windows Defender Firewall-nya tadi kita sudah matikan. Nah, setelah kalian praktek ini, kalian bisa untuk mematikan kembali si Windows Defender Firewall-nya karena bahaya teman-teman jika kita tidak mematikannya. Kita klik turn on Windows Defender Firewall. Ini juga kita turn off on Windows Defender Firewall. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini si Defender Firewall-nya sudah kembali ya teman-teman. Masuk ke materi internal network. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu nih bagaimana simulasi internal network. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Yang mana jika virtual machine atau host OS menggunakan network type internal network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi jika VM satu ini menggunakan internal network, itu juga dengan VM 2 menggunakan internal network, maka keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual. Yang mana switch virtual ini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Langsung coba saja. Di sini kita akan setting si Ubuntu servernya ke mode internal network. Kita klik settings, network. Kemudian di sini kita ganti ke mode internal network. Kemudian di sini kita bisa memberi nama apapun opsional ya teman-teman. Di sini saya memberikan nama internal. Internal 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian di Ubuntu Server Clone juga kita lakukan hal yang sama. Kita settings, kemudian kita klik network, kemudian di sini kita ganti internal network. Nah, di sini kita ganti ke internal 1 juga ya, karena jika kita ingin menghubungkan antara kedua virtual machine, kita harus menggunakan nama internal network yang sama. Kita klik OK, kemudian kita mencoba running keduanya. Nah, di sini kedua virtual machine ini pada saat booting itu tidak akan masuk karena virtual machine kita ini merequest IP address, sedangkan tidak ada yang memberi IP address tersebut. Maka caranya kita harus melakukan static IP address. Caranya di sini saya akan setting terlebih dahulu. Ini settings, kemudian network, dan ini kita ubah ke bridge adapter. Kemudian kita klik OK. Kita lakukan juga hal yang sama pada si Ubuntu Server Clone. Kita ke network, kemudian kita ini ubah ke bridge adapter. Kita klik OK. Kemudian kita mencoba running keduanya. Ini saya sudah login. Terus di sini saya akan memberikan perintah sudo nano /etc /net plan
kemudian kita tap lagi, no. Kemudian kita spasi ya teman-teman. Kemudian kita klik enter, kemudian kita spasi sampai ininya sejajar dengan DHCP. Kemudian di sini kita ketikkan addresses, dan kita beri titik 2. Kemudian di sini kita masukkan si IP address-nya. Kita kurang buka, kemudian 1 kita kurang buka, ketikkan IP address-nya 192.168.1.1/2. Kemudian kita kurung tutup, Ctrl X, kemudian kita pilih yes, kemudian kita enter. Nah, di sini kita apply ya dengan masukkan perintah sudo netplan apply. Kita lakukan hal yang sama pada Ubuntu Server Clone. Ini ketikkan sudo nano slice etc slice netplan tab enter, masukkan passwordnya. Bentar, di sini juga kita sama ganti si DHCP nya, kita ganti no, kemudian kita enter. Di sini kita tab, sini kita ketikkan addresses, kemudian kita masukkan pinnya kurung buka 192.168.1.2/24, kemudian kita enter, kemudian kita Ctrl X, kemudian kita yes, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan kembali perintah, kita apply ya dengan masukkan perintah sudo netplan apply. Oke, sekarang langsung kita cek ya internal networknya. Kita setting dulu, ini kita ubah ke internal network, kemudian kita oke. Pada Ubuntu Server Clone juga kita settings itu internal network. Oke, kemudian kita running keduanya. Setelah kita login, kita akan memberikan perintah IP address untuk mengecek IP address dari masing-masing virtual machine. Di sini kita pilih IP address. Nah, ini sama ya seperti tadi, kita masukkan di Ubuntu, kita mendapatkan IP address 192.168.1.1. Kemudian di Ubuntu Server Clone kita lakukan hal yang sama, kita masuk kita IP address yang kita enter. Nah, di sini di Ubuntu Clone kita mendapatkan IP seperti yang sudah kita lakukan tadi, yaitu mendapatkan IP 192.168.1.2. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeping antara Ubuntu Server ke Ubuntu Clone. Di sini saya akan ke Ubuntu Clone ke server terlebih dahulu, ping 192.168.1.1. kemudian kita enter. Nah, reply from ya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada Ubuntu Server untuk mengeping ke IP Ubuntu Server Clone. Kita masukkan ping 192.168.1.2. seharusnya ini akan sama ya teman-teman. Nah, sini reply juga ya teman-teman si Ubuntu servernya ke Ubuntu Server Clone. Di sini pembahasan bab 3 mengenai networking pada VirtualBox. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.